Yang ketiga adalah analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini adalah menganalisis perubahan biaya bila terjadi perubahan baik itu naik atau turun pada salah satu parameter yang disebut juga dengan what if analysis. Nah, misalnya pada anggaran sebelumnya ini saya pecah jadi dua ya, 2024 dan 2025. Nah, jika misalnya anggaran dari berdasarkan anggaran 2024 ini, apa yang terjadi jika UMR naik 3%? Yang setelah dianalisis, maka akan meningkatkan biaya honor petugas. Dan apa yang terjadi jika inflasi turun 1%, yang akan menaikkan biaya perjalanan dinas turun menjadi 5%. Nah, berdasarkan analisis tersebut, ya, maka tahun 2025 ya kita susun yang tadi biaya honor petugas karena ada kenaikan UMR 3%, ya, maka menjadi naik sebesar 52.500.000 dari 50 juta. Biaya perjalanan dinas ya karena ada penurunan inflasi 1%, maka biayanya turun dari 75 menjadi 72.750.000. Sementara biaya administrasi dan penyusunan laporan tidak ada perubahan. Dari sini total biaya tadinya 155 juta menjadi 155.250.000. Ya, dapat disimpulkan bahwa kenaikan UMR 3% menyebabkan honor naik dari 50 juta menjadi 52.500. Penurunan inflasi 1% menyebabkan biaya perjalanan turun dari 75 menjadi 72.750. Dan total biaya mengalami kenaikan sebesar 250.000 akibat kenaikan UMR 3% dan penurunan inflasi 1% dari 155 juta menjadi 155.250. Itu yang bisa kita simpulkan dari analisis sensitivitas yang menganalisis perubahan biaya akibat adanya perubahan naik turunnya parameter. Yang terakhir adalah analisis varian. Analisis varian ini menganalisis perubahan antara perencanaan dengan realisasi. Jadi yang anggaran sudah kita rencanakan dibandingkan dengan realisasi pembiayaannya. Dan sering digunakan untuk menganalisis penyerapan atau kinerja anggaran. Nah, untuk contohnya, kita masih menggunakan anggaran yang tadi, ya, direncanakan untuk biaya honor petugas 50 juta, perjalanannya 75 juta, administrasi 10 juta, dan penyusunan laporan 20 juta. Dan actualnya, ya, ternyata biaya honor petugas itu 45 juta, perjalanan dinas tetap 75 juta, administrasi turun 5 juta, penyusunan laporan naik 25 juta, sehingga secara total justru turun menjadi 150 juta dari 155 juta. Kemudian masing-masing pos biaya ini kita hitung selisihnya, yaitu selisih antara rencana dengan actual. Diperoleh untuk biaya honor petugas, selisihnya adalah penurunan 5 juta, biaya perjalanan 0, selisihnya, biaya administrasi juga turun 5 juta, sedangkan penyusunan laporan naik 5 juta, sehingga secara total ada penurunan biaya 5 juta. Dari sini kita bisa menghitung kinerjanya atau penyerapannya dengan menghitung rasio antara actual terhadap realisasi. Yang diperoleh untuk biaya honor petugas, penyerapannya adalah 90%, yaitu dari 45 juta dibagi 50 juta dikali 100%. Sementara biaya perjalanan dinas itu adalah 100%, ya, 75 dibagi 75 kali 100%. Biaya administrasi kinerjanya atau penyerapannya 50%, sedangkan penyusunan laporan 125%. Dari sini secara total penyerapannya anggaran itu ada secara total ada 96,8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa selisih atau varian total anggaran 2024 ada 5 juta atau kinerja hanya mencapai 96,8%. Dan penyerapan atau kinerja terendah ada pada biaya administrasi sebesar 50%. Demikianlah materi tentang analisis anggaran. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.